Halo guys, kembali lagi di channel saya hari ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa news dan juga beberapa chart yang menurut saya menarik ya guys. Jadi coba kalian tontonlah video ini sampai selesai. Semoga kalian dapat sesuatu dari video ini ya. Oke, kita pertama ngomongin news pertama yaitu adalah Coinbase ya. CEO calls for blockchain in treasury after Elon Musk menemukan 100 miliar dolar fraud. Nah, Elon Musk kan kerja di Doge ya guys ya, di Department of Government Efficiency, dan dia sebenarnya menemukan bahwa ada fraud ya di US government spending sebanyak 100 miliar dolar guys ya, itu beberapa triliun lah, mungkin 16 triliun, eh 1.600 triliun rupiah. Ya pokoknya kalian hitung sendiri lah itu berapa duit lah ya, tapi itu gila ya guys ya, 160 triliun mungkin. Dan itu tuh ternyata payment kayak gini itu nggak dikasih ke social security number without individuals taking social security number, atau intinya misalkan kalian nagih ke perusahaan, ke pemerintah, kalian butuh NIK ya, untuk menyatakan bahwa kita tuh orangnya ini loh, kita yang dapat terima paymentnya tuh misalkan saya gitu, NIK saya, berarti kan dia ngelihat oke, yang nerima payment ini tuh ini gitu loh ya, si ini dengan NIK-nya. Lah kalau ini dia nggak ada social security number, gimana cara kita tahu itu orangnya asli atau enggak? Itu orangnya gimana, palsuin palsuin pembayaran, butuh pembayaran atau enggak? Nggak tahu kan. Makanya waktu ditanya ke Treasury, ternyata dia nge-find bahwa ya kira-kira konsensusnya di dalam ruangan tuh ya 50 sebuat setengahnya tuh adalah fraud, guys. Jadi ini sangat-sangat gila di pemerintah Amerika tuh ya. Jadi maksudnya ngomong gini loh, kan kita sering ngomong juga kan pemerintah Indo tuh rada ada korupsinya banyak, tapi sebenarnya di luar juga nggak gitu bagus guys. Dan terutama apalagi yang kayak gini ya, namanya juga power ya, power kan corrupts, jadi absolute power, power corrupts absolutely. So ya ujung-ujungnya pasti akan ada kayak gini ketemu. Makanya daripada kayak harus ada nanti departemen yang ngecek satu lagi, nanti mereka juga korup lah segala macam, dan akhirnya government spending naik karena kan jumlah departemen ngegelembung. Si Coinbase CEO ini ngomong lah, kalau gitu kamu ledgernya masukin aja ke blockchain, ya kan, supaya semua orang rakyat Amerika bisa ngelihat, bisa ngevet lah. Soalnya kan masuk akal dong, kan pemerintah Amerika harusnya kan serve the American people, harusnya kan ledgernya tuh di publish dong, dia harus terbuka dong, karena ini kan duitnya duit, intinya duit Amerika, duit penduduk Amerika yang diberikan ke pemerintah Amerika untuk dikelola, intinya semacam itulah. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya apakah ini bisa jadi masa depan bagi pemerintah Amerika? I'm not sure. Tapi ini bisa jadi salah satu use case blockchain yang sebelumnya, sebelum ada blockchain nggak bisa dilakukan. Karena kalau misalnya di open pun, gimana cara kita memastikan bahwa transaksi itu asli, nggak dipalsuin. Semacam kayak orang tuh di stock market kan ya, mereka ngelakuin quarterly financial report, tapi kan kita harus percaya auditing firmnya, ya kan? Kita harus percaya auditing firmnya karena kita berdasarkan eh, pengakuannya perusahaan sendiri. Tanpa kita ngelihat day to day transaksi itu sebenarnya kirim bener-bener kemana. Sedangkan kalau kalian tahu lah Bitcoin dan segala macam, kalian lihat sendirilah dari wallet ini ke wallet ini ke wallet ini, wallet ini, semua bisa ke track, semua bisa dilihat, dan semua orang bisa ngecek, ya kan? Jadi akan lebih bersih, lebih bagus. Oke lah, mungkin kalau mungkin terbuka semua, mungkin pemerintah Amerika ada masalah national security segala macam. Tapi untuk hal-hal yang kayak gini, yaitu yang government spending yang sebenarnya bukan militer, harusnya kan nggak masalah. Pakai em, pakai ledger terbuka gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi masa depan guys ya. Mungkin kalau yang militer nggak bisa lah ya, karena kan kembali lagi kan ada musuh Amerika segala macam, dan Amerika kan obviously mau protect dia punya influence kan di bumi ya. Jadi ujung-ujungnya yang itu nggak bisa. Tapi untuk hal-hal yang kayak gini kan harusnya tuh nggak, gimana ya ngomongnya, nggak sesusah itu, asalkan ya obviously blockchain segala macam tuh mulai dimengerti on the general masses. Sedangkan kan sekarang kita tuh di masa early adopter guys, dimana kita itu adalah yang early di dalam
pasar. Kalau kalian lihatlah di sekeliling kalian kan ya kebanyakan mungkin ada yang ngomong Bitcoin itu masih scam, Bitcoin itu masih nggak jelas, uang ini atau enggak kalaupun mereka udah senang tapi kayak dia ngerasa kayak aduh terlalu kompleks aku nggak ngerti segala macam. Nanti ketika semua orang udah ngerti, ya kan, maka kayak bisa tuh teknologi ini tuh masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam eh, em, bisnis atau gimana yang terbuka ya. Jadi yang maksudnya perusahaan yang terbuka TBK yang ke stock market. Sehingga kita nggak perlu lagi harus trust banget sama auditor. Kita tinggal lihat lah jumlah transaksi walletnya dia kirim kemana-kemana. Kita mungkin pakai AI, kita pakai apa untuk kita ngecek loh ini kok ada suspicious transaction atau ini ada pengiriman nggak jelas nih kemana. Ya, kan maksudnya ada something yang kita bisa lakuin terbuka. Dan ini kan nggak bisa dipalsuin. Kalau pakai blockchain itu immutable, nggak bisa diganti gitu loh ya. Jadi itu maksudku kenapa aku ngerasa sih apa yang Coinbase Brian Armstrong bilang ini bagus ya guys ya. Mungkin bisa diimplementasikan di masa depan. Seberapa cepat? Honestly, kalau namanya juga pemerintah itu pasti geraknya lambat guys ya. Jadi jangan harap mungkin dalam 10 tahun ini dia akan ada sih. Tapi ya kita bisa harap lah di dalam at least on our lifetime ya. In our lifetime itu bisa terjadi. Oke. Lalu OpenAI ya, OpenAI CEO yaitu Sam Altman ngomong bahwa AI itu falls 10 times every year the cost to run each level of AI. Ini semacam kayak silikon guys ya. Kalau kalian pernah lihat chart ini yang tentang transistor count setiap tahun naik 2 kali guys biasanya ya. Intel 404, 808 segala macam sampai kita nyampe hari ini ya AMD 9000-an, Ryzen 9000, Intel 14 Gen setauku yang paling mutakhir. Mungkin ada yang 15 Gen, aku nggak tahu. Tapi udah sampai situ ya. Transistor kita udah kayak berapa billions of transistor, kita udah chip kecil banget, 2 nanometer ada, 3 nanometer ada, 5 nanometer ada. Dan kalau kalian nggak tahu, nanometer itu kecil banget guys. Kalau kalian pernah lihat deh, yang kayak video YouTube yang zoom to look at the size of transistor, you will know how freaking small that is. Oke, itu aja sih menurutku artinya apa? Bahwa AI ini, ya kan, itu bisa jadi kita jangan expect AI ini kayak masih itu cuman company-company gede doang yang bisa. Itu ini. Menurutku dia akan nanti ujung-ujungnya, sorry, akan very very accessible to everyone. It's more like a consumer thing. Jadi kayak handphone, dia kayak chip lah segala macam. Jadi semua orang pasti punya. Dan menurut saya di masa depan itu kita punya personal AI assistant sendiri, kayak AI agent kita sendiri. Kenapa aku ngomong begitu? Kan sekarang aja Open AI kan udah ada AI agent ya kan. Nah, masalahnya kan AI agent itu kan cukup bahaya karena kita memberikan data kita semua dari keseluruhan hidup kita itu ke OpenAI Sam Altman. Kita nggak tahu Sam Altman misalkan dia tiba-tiba dapat ilham dari mana kan, atau dia ngerasa dia mau ngerusakin gini, dia jual semua di black market atau gimana kan kita nggak tahu. Makanya sebenarnya menurutku AI agents blockchain yang decentralized itu tuh yang paling bagus karena data kita tetap pegang sendiri, ya kan? Dan kita nggak atau bukan kita pegang sendiri lah, kita bisa kontrol. Jadi kita kalau mau jual ya bisa, kita mau nggak jual ya nggak bisa, ya bisa juga ya. Kalau kalian mau jual, mau dapetin duit, kalian jual data kalian ya nggak masalah kan, itu kan konsen kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak dapet cuannya, terus habis itu data kalian dijual kan masalah gitu loh. Makanya kan kenapa DeepSeek itu juga sebenarnya masalah, karena data-data kalian kan juga di upload ke sana, setiap prompt kalian, setiap kalian butuh apa, setiap konversasi dengan kalian, dia baca psikologi kalian, dia baca struktur kata kalian, dia belajar ini semuanya kan bisa didata. Dan ini untuk semua AI ya BTW ya, DeepSeek, Open AI lah, siapa lagi, Twitter punya Grok lah, Cloud lah, yang Claude lah, Facebook punya Llama lah, segala macam. Itu semuanya eh kena apa namanya, mereka tracking kalian punya ini, dan makin AI itu makin pinter, maka dia akan makin ngambil data dari tempat lain gitu ya kan.
ya umpama ngomong ya dia kayak sponge yang nyerap. Oke, sponge yang nyerap dan itu bisa jadi weapon juga. Weapon di mana kita masih belum tahu gimana use case-nya kan. Jadi makanya kita harus memproteksi diri nih sebagai generasi yang masih bisa hidup lama lah ya, generasi kayak kita. Kita kan masih like 20s ya. Aku masih di mid 20s, 20-an tengah. Jadi aku masih kira-kira kalau hidup sampai umur let's say 80, 90 lah itu masih kayak berapa? 60, 50 tahun ke depan. Jadi kita harus memproteksi diri lebih lebih kuat lagi malahan dengan kita masih anak muda, guys. Ya. Jadi kalaupun orang tua pun ya harus memproteksi diri terhadap data-data mereka dikirim karena apa namanya? Ya itu ke personal kita gitu loh. Dan itu personality dan data-data segala macam di-send semua nanti dia bisa manipulasi kita tanpa kita harus tahu. Kita tahu, ya kan? That's not great. Oke. Nah, sekarang belum di-weaponize, tapi apakah nanti di masa depan enggak? Menurutku sih pasti akan di-weaponize. Namanya juga manusia, guys ya. Internet dulu nggak bisa di-weaponize. Sekarang kalau pemerintah Amerika nggak suka, dipotong aja internetnya. Bisa, ya kan? Kan yang kontrol mayoritas satelit di dunia atau GPS lah, GPS. GPS. Yang buat kan siapa? GPS. Militer Amerika, guys. Ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka apa namanya ada pemerintah yang dia nggak suka atau gimana, diblok aja GPS ya. Udah dah. Agak bisa koordinasi antar divisi lah, terus nggak harus pakai telepon-teleponan lagi sekarang. Teleponannya mungkin di ban. Kayak kalian pikir aja kan, ya kan? Infrastruktur-infrastruktur yang kalian pikir itu tuh lazim, itu kalian pikir itu sebenarnya bisa jadi weaponized, guys. Ya kan? Jadi kalau sebaiknya ya kita apa namanya lebih mandiri gitu loh dalam bentuk data data protection, privacy. Dan orang kan ngomong kan, privacy itu oh itu gara-gara kamu ngelakuin hal ilegal gini-gini ini. Enggak, Bro. Ya kan? Kenapa kamu mau rumah? Kenapa nggak kamu aja kamu tinggal di I don't know kayak di yang kayak rumah sakit yang bangsalnya nggak ada korden. Kenapa? Karena kan kamu mau ada privacy. Emang kamu melakukan hal ilegal? Enggak kan? Maksudnya jangan konotasinya orang tuh privacy itu ilegal. Privacy itu ilegal. Enggak, Bro. Kadang-kadang kan orang juga kan nggak mau. Malahan misalkan data financialnya dibuka, dibeber ke orang. Jadi misalkan dia lebih kaya dari seharusnya, nanti ada saudara-saudara datang minta ngemis duit. Ayo. Atau enggak mungkin ada orang yang nanti nusuk dia, gimana, nodong dia. Kan bisa aja gitu loh. Kayak bukan berarti privacy itu eh bad, it's not inherently bad. It's actually every human's right? Dan I think di masa depan ya kita harus mulai apa namanya lebih lagi memperhatikan bahwa privasi kita gimana ya. Dan ya itu menurutku. Nah, salah satunya yang saya lagi suka sekarang pakai itu Venice, guys ya. Venice kan dia jadi eh, front end kita untuk ngechat sama DeepSeek, guys. Jadi intinya DeepSeek cuma tahu itu tuh dari Venice bukan dari kita. Memang dari personality dan segala macam tetap ditangkap, tapi kan dia nggak tahu itu kita. So it's better. It's not the perfect solution but still better. Right? Dan aku nggak punya tokennya ya, guys ya. Jadi aku nggak sell ini. Aku cuma pakai aja. Karena I sometimes want to try DeepSeek, right? Daripada aku cari DeepSeek doang sendiri, aku pakai itu. Dan ya cenderung sih menurutku sih aku lebih suka Grok ya daripada DeepSeek ya. Karena DeepSeek itu biasanya data-data tentang kayak misalkan kalau aku tanya what happening crypto today gitu. Kebanyakan mereka data-datanya data-data outdated. Mungkin karena kan data collectingnya nggak sebagus Grok karena kan Grok kan dapat dari Twitter banyak kan. Dan Twitter obviously kita tahu adalah hotspot bagi kripto. Jadi kalau kita ngomongin tentang kripto pasti Grok lebih pintar lah bahkan dari OpenAI menurutku. Karena dia data-data yang di feed ke dalamnya lebih banyak ya. Nah itu juga sebenarnya aku nggak ngomongin ini cuma DeepSeek loh ya. Ini yang privasi itu loh. Untuk semua AI guys ya. Jadi ya kalau kita udah pakai kita harus tahu bahwa kita tuh sebenarnya intinya tuh jual data kita gitu loh. Untuk ngetrain dia punya model guys ya. Kalau memang kalian setuju, ya nggak masalah. Masalahnya kan kalau kalian belum nggak tahu,
ada kayak gitu. Terus tiba-tiba dia jual aja. Kan masalah gitu loh, Bro. Bukan berarti penjualan data itu jahat, ya kan? Tapi kan penjualan data without consent is bad. Oke, that's my rant over lah ya. My apa? Rantku over. Kita ngomong tentang Michael Saylor punya strategi ya guys ya. Kita lihat nih setiap Green Dot ini adalah setiap Michael Saylor beli dia bisa DCA, 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 DCA terus ya. Dia pakai pinjam sih. Jadi dia eh leverage dia punya saham MicroStrategy untuk buy pinjam duit untuk buy more Bitcoin. Oke. Dan Bitcoin sekarang nih ya 49% all time ya 14 billion dollars in profit. You can see there. Dia ada kayak 471 ribu Bitcoin, salah satu yang paling banyak di dunia dipegang. Dan ada kayak kira-kira harganya 45,3 billion dollars guys ya. Dan ini kita lihat nih yang abu-abu ini adalah average Michael Saylor buy ya, walaupun dia buy banyak ini sebenarnya di apa namanya DCA-nya tuh berbeda-beda angkanya. Makanya kenapa kalau misalnya dia banyak beli di sini kan compared to here tapi naiknya cuma dikit karena kan namanya average guys ya. Jadi kalau misalnya beli di sini DCA banyak kali tapi dikit jumlahnya, harga rata-rata tuh nggak gitu naik. Ya kita bisa lihat rata-ratanya sekarang itu kisaran 60 ribuan guys ya. Jadi memang dia cuan sekarang 40 berapa persen ya kan, sesuai dengan ya ini all time-nya ya. Karena dia baru kemarin naik yang beli cukup banyak di November 2024 ya di sini ya, di mana dia naik sangat tinggi. Tapi ya dia udah cukup inilah ya, cukup cukup senang mungkin dengan eh, investmentnya dia. Nah mungkin nanti di masa depan waktu bear market mungkin rada-rada rugi sedikit. Tapi kalau kita lihat bisa lihat nih, dia udah pernah rugi juga di bawah dari rata-ratanya ya. Jadi dulu kan ingat gak orang ngomong, oh kan Michael Saylor kan 30 ribu. Jadi kalau misalnya di bawah 30 ribu, Michael Saylor kena di leverage, dia harus jual Bitcoinnya, harganya bisa anjlok. Boh. Tapi ternyata enggak, Michael Saylor beli terus, tuh beli terus, beli terus, beli terus. Jadi maksudnya apa? Dia itu benar-benar in it for a long game guys ya. Jadi dan kita juga nggak bisa ngomong bahwa eh, price target dollar cost average ini adalah the bottom. Karena kita udah pernah ketemu bahwa di tahun 2022 it doesn't work that way. You can see there ada kayak kira-kira dari Juli atau mungkin Juni 2022 sampai kira-kira Oktober 2023, berarti hampir setahun lebih itu di bawah average-nya Michael Saylor guys. Menurut kalian gimana? Kalau kalian bisa hodl that long or not ya? Apalagi dia pakai utang guys ya. I don't know. Ya, I'm for sure will not be able to ya, menurutku ya, kalau kayak gitu ya. Kalau dengan duit sebanyak itu. Kalau kalau duit kecil mungkin bisa. Oke. Oke, di minggu ini adalah cukup yang aktif ya guys ya. Ada 4 US economic data that will come dan will affect crypto massively guys. Yang pertama adalah CPI atau Consumer Price Index, atau intinya inflasi yang dialami oleh basket of stuff yang dianggap sebagai consumer. Oke. Dan CPI ini tuh di Desember itu naik guys ya, ke 2,9 year of year. Tapi core-nya turun ya ke 3,2. Core itu tanpa makanan dan kalau nggak salah properti deh atau apalah. Supaya karena mereka biasanya fluktuasinya terlalu drastis. Jadi cenderung yang core itu yang lebih diperhatikan orang guys. Nah, untuk sekarang the Fed itu interest rate-nya dia mau keep di 4,25 atau dan sampai 4,5 guys persen. Dan they will need a continuous improvement di inflation before considering reducing rate. Ya kan? Dan makanya kan forecasting modelnya memprediksi bahwa malahan inflasi itu malahan turun guys ke 0,5% dan 3,13%. Jadi ujung-ujungnya kalau misalkan memang turun itu bagus bagi kita sebagai pemegang kripto guys. Kenapa? Karena itu menandakan ke the Fed bahwa look, the economy is quite strong, inflation is lowering, makanya dia akan lebih cenderung lebih dovish, lebih kayak merpati. Jadi mereka mau menurunkan rate, dan kalau kalian tahu kan menurunkan rate berarti quote and quote dengan ngeprint duit dalam
dalam in terms. Berarti naikin M2 money supply. Naikin M2 money supply bagus bagi risk on asset seperti Bitcoin dan cryptocurrency. Ya kan, karena makin banyak jumlah uang di pasar, makin seneng risk asset kayak stocks dan cryptocurrency ya guys. Jadi kalau inflasi ternyata naik guys, itu menandakan bahwa the Fed mungkin nggak akan bergerak. Dia akan steady di 4,25 dan 4,5 untuk melihat bulan depannya lagi guys ya. Jadi kalau kayak gitu berarti kita akan going to this like sideways action for a bit longer karena ya M2 money supply nggak akan bergerak lebih ya, interest rate nggak akan turun. Kalau tinggi sekali misalkan nggak entah, menurutku sih nggak akan terjadi, tapi misalnya tinggi sekali loncat 1% gitu guys ya, wow langsung panik itu juga bad for BTC. So jadi BTC itu untuk kalau CPI data pengennya nurun ya, turun. Oke. Kalau kedua itulah initial jobless claims or whatever, intinya unemployment, oke? Unemployment itu jobless claim ini menyatakan bahwa how the health of the US labor market is, atau kesehatan divisi kepekerjaan US, oke? Nah, kalau misalkan dia lower than expected, berarti job marketnya kuat, guys. Karena intinya, maksudnya ini ngomong yang menyatakan bahwa dia sedang nggak kerja itu sedikit, berarti kan banyak yang kerja dong ya, guys ya. Jadi itu menunjukkan bahwa market kerjaan itu lagi kuat, guys, dan mereka nge-hire banyak orang. Nah, ini tuh bagus roughly, tapi nggak gitu bagus juga. Jadi gimana? Kalau misalkan dia itu lower, berarti kan ekonominya resilient, ekonominya kuat. Dan mungkin the Fed malah nggak akan mau cut rate atau naikin rate. Dia mau to stay the same. Karena dia ngerasa oke, inflasinya kan masih juga lumayan tinggi. Tapi buktinya unemployment masih kuat kok. Jadi udah aku tahan aja dulu di sini untuk melihat masa depan, ya kan? Jadi that's not that great for Bitcoin. Obviously it's still great for the economy, ya, tapi nggak gitu bagus buat Bitcoin dan teman-temannya di kripto. Tapi kalau misalkan jobless claim-nya ini ternyata tinggi sekali, ya, atau tinggi lah, naik, itu masalah guys. Karena itu menandakan market yes, labor market tuh lemah sekali atau melemah. Dan on the short term mungkin Bitcoin bisa turun ya, karena orang panik, investor panik, dia jual aset-asetnya dan memindahkan ke risk of asset kayak gold dan segala macam. Karena kan kalau ekonomi lemah cenderung gold naik ya. Ya itulah. Nah, kalau misalkan unemployment-nya turun cukup bagus, atau unemployment stays the same, maka the Fed akan bahkan memikirkan apakah perlu di cut rate lagi untuk menguatkan job market ini gitu loh. Asalkan inflation nggak naik ya guys. Jadi bagi di unemployment ini, data ini, kita expect-nya yang bagi bagus buat crypto itu TLDR lah ya, aku menceritakan itu kalau dia sebenarnya nggak kemana-mana. Kalau dia nggak kemana-mana, cenderung bagus buat Bitcoin asalkan CPI atau core inflation index, core consumer price index-nya itu nggak mengalami kenaikan yang signifikan. Oke? Walaupun sebenarnya the Fed nggak pakai CPI sih, mereka pakai PCE, but untuk mengatur lihat interest rate, tapi itu kan nggak akan dirilis di saat ini. Jadi yang kita perlu lihat dari CPI ya. Oke, PPI atau Producer Price Index, intinya kan biasanya kalau ini CPI itu udah nyampe end user, producer itu yang mengenerate. Kalau PPI naik, berarti CPI nanti di 1 bulan 2 bulan ke depan akan naik. Oke. Itu semacam ini kayak orang tuh early indicator ya. Jadi kalau PPI udah, ini sama sih sebenarnya, intinya kayak CPI arahnya, cuman dia akan duluan. Jadi kita kalau ngelihat udah PPI-nya naik, wah kita berarti bisa expect bahwa di dalam 1 bulan 2 bulan ini CPI nanti akan naik, guys ya. Intinya gitulah. Dan semacam seperti yang saya ngomongin tadi, kita mau expect supaya CPI turun, guys. Kalau buat Bitcoin bagus buat Bitcoin ya. Di sideways juga oke, but it's not good. Yang penting jangan naik aja CPI-nya. Yang
kalau yang di bagian tadi yang kedua yaitu jobless claim, kita pengennya malahan dia dia nggak kemana-mana guys ya. Karena kalau turun cenderung kesempatan bagi the Fed untuk nggak ngapa-ngapain. Dan kalau naik, that's bad for the economy. Dan ketika ekonominya bad, orang ngeliat dia ke gold. Jadi Bitcoin langsung anjlok guys ya. Itu cara pengertiannya ya. Dan ketiga retail sales, keempat retail sales. Intinya retail sales itu menyatakan seberapa banyak orang beli barang yang nggak perlu. Karena dengan kayak gitu kan atau bukan nggak perlu sih, kayak ya beli barang yang bukan termasuk ke dalam sembako ya. Jadi itu menyatakan mereka itu have more disposable income. Berarti kan kalau misalkan more disposable income, that means the economy is good. Karena duitnya berputar lebih banyak di dalam ekonomi. Tapi kalau menurun, that's bad for the economy. Jadi kalau di retail sales sendiri sih kita maunya tuh dia kalau turun ya itu masalah. Karena ekonomi melemah berarti kembali lagi ke tadi ya alasan tadi mereka lari ke gold, Bitcoin turun. Kalau retail sales kuat itu juga bisa jadi not that good karena the Fed akan memikirkan ya udahlah kita tahan aja interest rate di sini untuk menurunkan inflasi lebih banyak karena ekonomi buktinya kuat kok, bisa nerima kok interest rate di 4,25 4,5%, nggak perlu tak turunin lagi supaya dia seneng, ya kan. Jadi kita pengen tuh sebenarnya retail sales tuh kembali nggak gerak atau bergerak sedikit ke bawah, ya kan. Jangan terlalu parah tapi bergerak sedikit ke bawah untuk menciptakan eh, dorongan bagi the Fed untuk wah ini marketnya kok nggak gitu bagus ya. Apakah coba aku cut rate sedikit lagi ya? Siapa tahu dia suka gitu. Ya kita itu yang aku ekspektasi berdasarkan pengertian mereka ya. Jadi kita harus lihat nih di minggu-minggu ini bagaimana kondisinya. Oke. Terus Trump ngenain tarif untuk metals guys ya, termasuk steel dan aluminium imports. Actually, it's not metals. Actually, it's only steel and aluminum, which is the predominant metals in the world. Jadi that's going to cause some economic pressure. Dan gara-gara itu kan Bitcoin kemarin menyentuh 94.000 ya kalau kita lihat harganya kemarin ya. Itu nyampe di sini guys ya. Mungkin nggak sescare kemarin guys karena tarif Meksiko. Ini kenapa ya karena leverage-nya udah dipangkasin semua guys. Jadi sebenarnya kan news-news kayak gini kan nggak gitu care much on crypto. Makanya sebenarnya kalau coba kalau nggak ada leverage banyak guys, kita mungkin bergerak yang kemarin ini tanggal 3 Februari itu cuma segini doang guys paling. Oke. Tapi karena ada leverage turun segini, kena likuidasi turun lagi, kena likuidasi lagi turun lagi gitu lah ya guys ya. Kalau untuk sekarang kan karena likuidasi udah dipangkas semua udah habis kemarin, akhirnya sekarang tuh paling bergeraknya cuma segini dan actually close on higher than dia open. Makanya dia green ya guys ya candlenya. Dan hari ini nge-push lagi ke 98.000 ya, 97.700 dan nge-bounce intinya on the 3.82 Fibonacci support. Oke. Tapi ya kembali lagi, menurutku apakah ini naik terus belum tentu ya guys ya, karena kita harus ngelihat dia harus nge-break trendline ini dulu guys, baru dia nge-break nih downtrend ini. Jadi mungkin yang saya expect itu antara dia melakukan begini kalau mau naik terus, atau kita slowly grind here doing something like this, nge-break dulu, baru that's when the bulls takes over. Okay, I think ya. Kecuali kalau kita melakukan turun terus ya, mantul di sini turun, mantul di sini turun, sampai ke support di sini, that's the bearish case. Okay. Tapi overall aku sih nggak begitu peduli harga Bitcoin ya guys ya, karena menurutku Bitcoin tuh very long term investment dan satu-satunya investment yang mengalahkan inflasi dalam bentuk dolar guys ya. Kalau mengalahkan inflasi dalam rupiah mas banyak ya, tapi kalau mengalahkan inflasi dalam bentuk dolar yang stable itu cuma Bitcoin doang menurutku. Altcoin tuh not that much, oke? Tapi ya price target ini aku ngerasa sih yang cukup konservatif ya. Kalau misalkan break, obviously dia nggak bisa tahan di 97.000 ini ya, itu ke antara 92 atau 93.000 dolar. Dan mungkin itu adalah posisi yang bagus buat nyerok guys. Ya kan, saya sih nggak gitu peduli ya. Kalau misalkan ada
No, obviously no financial advice. Kalau ada dip kayak gitu, aku pasti nyerok guys kalau ada duit ya. Apakah ekspektasi 92 itu paling rendah? Kita bisa bilang on the close range ini paling rendah untuk menjaga higher low structure obviously di higher low di sini. Tapi kalau misalkan ternyata ada berita jelek lagi, I don't know, China declare war on Taiwan atau gimana, mungkin kita bisa turun lebih jauh ya ke 84 atau ke 78 ya. Actually kalau udah nyampe 80 dan 78, aku lebih mau tambah posisi lagi guys ya. Karena wow, ini murah banget guys. Karena pas juga ke dalam 200 day Bitcoin moving average guys, yaitu bull market quote unquote support band, yaitu kita kira di 78.000 sekarang. Ya kan? That means that it is a good time to bounce Bitcoin price ya kalau di bull market. Dan menurut saya ini masih bull market. Kenapa? Kalau kita lihat ya di dalam risk factornya Bitcoin tuh sekarang itu masih di mana nih 10, mungkin cuma 9, 0,575 guys risknya. Sedangkan kalau mau yang kayak the top ya itu typically 0,8, 1, segala macam di mana dia akan mengalami penurunan. Kita bisa lihat di sini waktu Maret 0,73 guys, makanya mengalami penurunan. Makanya kalau kita ngelihat 0,7 lebih ya kan, kita harus mulai waspada. Tapi untuk sekarang karena udah kemarin kena wipe out ya banyak, sekarang baru 0,5 guys. Jadi menurutku masih ada chances lagi untuk dia terus menerus naik terus ya untuk sekarang. Kalau ETH sekarang SUI sekarang price movementnya price sangat bagus buat kalian yang telat masuk kemarin ya kan, not financial advice obviously, tapi ini adalah harga-harga yang cukup bagus untuk masuk DCA masuk. Mungkin kalau kalian bukan DCA tapi mau lump sum, mungkin kalian harus lebih ngelihat lagi chartnya ya untuk menyatakan mana dia udah nge-breakdown trennya segala macam. Tapi kalau kalian beli DCA kan kalian honestly nggak gitu peduli kapan kalian masuk ya, asalkan fase itu di bawah ya udah. Oke. Oke, ini Bitcoin risk level ya guys ya. Dengan ini risk level ini actually can move ya kalau kalian lihat di sini. Dia tuh sebenarnya ngitungnya caranya multiplying weekly moving average by 7 dan applying it into the chart, terus melakukan all of this option ya, kalian bisa lihat lah sendiri ya. Dan jadi pergerakan ini tuh bisa gerak sesuai dengan market guys ya. Tapi untuk sekarang kita bisa lihat tuh kalau kita untuk mencapai quote unquote potential cycle top atau potential local top ya, jadi antara cycle top atau local top itu tuh kita bisa nyampe di 144 ribuan ya, dimana mulai ada indikator-indikator untuk kita mulai di leverage dari posisi kita, yaitu di 144 ribu untuk sekarang ya. Jadi besok mungkin berbeda guys ya, tapi ini give you some hope bagi orang-orang yang sekarang kena banyak merah guys ya di altcoin. Give you some hope, there is still Bitcoin can still go higher guys. Oke. Kalau kita lihat di trend line sendiri juga sebenarnya kita masih di fair value guys ya, di total market cap kita masih di 3 triliun, belum nyampe di upper bandnya yaitu di sekitar 32 triliun dolar ya kan. Mungkin kita nggak akan nyampe 32 triliun ya, kita akan mungkin repeat di 2021 cycle di mana kita nggak nge-touch this upper green line, but essentially itu pasti kita di atas kuadran atasnya ya, di atas ini. Jadi antara fair value sama upper band, guys. Kalau kita lihat di sini kan di sini sekarang fair value-nya 3,4 triliun dolar market cap, di upper band-nya 33 triliun. Ya kan? Jadi jaraknya sangat jauh ya. Kemungkinan mungkin kita stop di sekitar 10 atau berapa belas lah ya triliun, sesuai dengan kayak semacam 2021 ini di mana kita berhenti setengah jarak antara ini dua. Tapi kalau misalkan dia nyampe situ, itu kan berarti Bitcoin bisa naik lagi guys dalam bentuk harga ya, dan koin-koin yang lain juga akan naik guys, ya kan gitu. So, jadi artinya apa gimana ya? Kalau tadi saya ditelepon, tapi sorry jadi kepotong guys ya rekamannya. Tapi ini tuh artinya apa? Bahwa crypto market tuh masih bisa grow. Oke lah kalian bisa lihat, kayak Bitcoin dominance let's say bottom down at 50% this cycle, right? Jadi kalau kayak gitu berarti 50% dari total market cap tuh berarti altcoin guys, ya kan? Dan kalau misalkan Bitcoin
altcoin 50%, berarti altcoin kalian akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu loh. Dan ini obviously not financial advice dan nggak semua altcoin akan ngalamin kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kalian beli altcoin yang gede atau yang punya teknologi atau yang punya orang udah pernah kenal sebelumnya, itu menurutku bisa naik. Nah, berapa persentasenya itu yang saya nggak tahu, ya kan? Dan saya nggak mau berspekulasi. Tapi untuk sekarang sih it's still bullish, okay? It's still bullish, guys. You know, pick up your pieces, your heart lah ya. Kalian jangan sakit hati segala macam karena masanya belum terjadi, guys ya. Menurutku. Kalau kalian nggak percaya ya terserah ya. Kalian mau lakuin kalian nggak pikir saya benar, terserah. Tapi menurutku sih kalau saya sendiri sih saya masih percaya sama tesis saya. Oke. Kalau kita lihat dominance mengalami kenaikan lagi ke 60% dari yang kemarin 64% lah ya. Tapi itu honestly dominance itu pasti akan berkecimpung dulu di situ lama sebelum kita pelan-pelan turun lagi kalau bullish, guys ya. Kalau bearish kita mulai naik mungkin. Oke. Kita melihat nih di ini heat map-nya yang aku cukup suka ya ngeliatin. Kenapa heat map ini bagus? Pertama gini, kita ngelihat itu jangan pakai US dollar, guys, tapi pakai BTC. Karena sekarang BTC ada dominant currency for crypto, dominant crypto asset sekarang. Oke? Okay? Kita kalau ngelihat nih ya, ETH mengalami penurunan 21% dalam 30 hari terhadap Bitcoin. XRP, BNB, Doge, segala macam. Cuman Solana, LTC, Hype, XMR, ya kalian bisa lihat yang hijau-hijau ya, OM, Jupiter, apa ini, aku bahkan nggak tahu, Nexo, Dexy, Ultima, Ondo, dan segala macam ya. Ini mengalami kenaikan terhadap Bitcoin dalam 30 hari terakhir. Jadi yang lain itu mengalami merah semua. Ya. Tapi ada merah yang beberapa yang lebih rendah, yang lebih tinggi, termasuk XRP. Karena mungkin deket sama Bitcoin, jadi pergerakannya nggak gitu besar ya. Doge lumayan besar nih, tapi ETH juga lumayan besar ya. Dan kalau misalkan kita pindahin ke 7 day, kebanyakan dari mereka udah mulai dapetin gains lagi kembali ya, kayak XRP, Solana, BNB segala macam mulai mengalami ya starting to gain more in Bitcoin terms walaupun mereka udah turun drastis dari 30 hari yang lalu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari top 200 ya, top 200 coins, ini kita bisa lihat lebih parah ya, mereka drawdownnya 40 berapa persen. Dan kalau yang paling terkena sih sebenarnya kalau misalnya kita pindahin ke top 100 dan kita pilih layer 1, let's say layer 1 ya, kita lihat sekarang layer 1 berapa. Oke ya, layer 1 merah semua, tapi merahnya sebenarnya nggak gitu signifikan ya, atau signifikan but still not stop, it's still good enough lah, 30 to 40%, 20 to 30%. Tapi kalau misalnya kita lihat AI, guys, AI ini mengalami penurunan yang sangat drastis ya. NIR yang paling gede aja minus 30%. Terus habis itu kita lihat mana ya, AI16Z tuh yang kena banyak tuh ya, ini 66%. Griffin 64%. Virtual mana virtual? Oke, Hard AI juga mengalami 57%. Akash Network 35%. Ya, virtual 60%, guys. Ya kan? Graph 33%, Fetch 40%, ya kan? Jadi bahkan AR ya, yang which is not necessarily an artificial intelligence token, adalah dia AI ya, tapi nggak kayak fokus kayak virtual segala macam. Itu minus 42%, guys. Jadi AI ini yang mengalami bleeding paling banyak. Mungkin karena kan kemarin tuh naratifnya adalah AI yang adalah bubble burst karena DeepSeek dan segala macam, akhirnya anjoknya jauh. Dan menurut saya ini adalah potensi buy yang bagus banget, not financial advice again. Karena apa? Ya karena misalkan AI itu menurut kita udah tahu nih di masa depan AI akan kuat, ya kan? Dan AI yang lewat blockchain adalah AI yang menurutku paling sustainable ya, dalam bentuk privacy dan segala macam. Mungkin di masa depan bukan virtual, bahkan bukan nggak ada ini sama sekali. Tapi secara teknologi yang kita bisa dapatkan sekarang, yaitu di bull market sekarang, itu menurutku yang paling bagus ya ini gitu loh ya. Ada beberapa yang menurutku mungkin kalian harus mungkin bisa belajarin sekarang. Near salah satunya bagus. Tahu ya bagus. Render walaupun dia bukan necessarily AI, lebih ke image generation,
Mungkin itu juga lumayan bagus. Virtual ya, yang sekarang di diskon 60% guys. AI 16Z 60% juga. Sama kayak virtual ya, dimana dia tuh AI infrastructure. Ya kan kalau kita bisa ngelihat I/O ya, I/O ini GPU power provider minus 53% guys ya. Terus ada Arkham juga ya, Arkham minus 51% yang cukup bagus. Jadi kalian cobalah belajarin tentang di AI sector ini karena mungkin di masa depan bisa naik guys. Nah mungkin kan kalian tahu lah RWA kan lagi kuat ya sekarang ya guys. RWA segala macam. RWA di sini ada nggak ya di chart ini ya? Mungkin real estate kali ya. Tapi nggak semuanya real estate sih RWA itu. Ada yang bukan. Mungkin yield farming kali. Nope, it's not yield farming. Metaverse, NFT marketplace, privacy. Ya mungkin di sini nggak ada lah. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat real estate, aku nggak kenal semua ini token, kecuali Pro. Jadi mungkin nggak. Paling DeFi ya, coba mungkin di DeFi ada kali. Eh, Nope, it's not there. Ya, anyways, kalau real world token ya, kalau real world asset ya, itu sekarang lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apalagi terhadap Bitcoin Pair ya. Kalau kita bisa ngeliat ya, Ondo lumayan bagus ya, ngebounce dari 2 Februari 3 Februari low-nya, dan ini higher low yang bagus. Kita bisa lihat trend line-nya yang cukup tinggi. Kalau OM juga yang malah ngelawan banyak pasar. The movement of the market, kita bisa lihat dia waktu 3 November malah naik guys ya. Jadi OM ini salah satu strong pick ya untuk naratif ini ya. Naratif cycle ini. Apakah sekarang adalah waktunya untuk beli RWH? Menurutku sih enggak ya. Malahan kalian harus cari mulai ngelihat yang di diskon karena itu mungkin bisa jadi resurgence lagi. Tapi untuk sekarang sih belum. Anyways, I think that is all for this video. I'll see you guys next time.